Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Natasha Purba dengan NIM 24030609 dari kelas PTNA Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang digestipus dari unggas. Yang pertama itu dimulai dari caput. Lebih tepatnya yang terdapat pada caput itu adalah capum oris. Di pakan akan masuk melalui capum oris. Kemudian di capum oris ini terdapat namanya air liur. Nah, air liur atau saliva akan membasahi pakan yang masuk ke dalam capum oris. Nah, di dalam mulut ini juga terdapat enzim amilase. Kemudian, pakan yang sudah dibasahi oleh air liur atau saliva akan diteruskan ke dalam esofagus. Ke dalam esofagus. Nah, di dalam esofagus ini makanan akan lebih mudah didorong ke crop karena tadi kan sudah dibantu dengan air liur atau saliva. Nah, di dalam esofagus ini terdapat yang namanya gerakan peristaltik yang membantu makanan masuk dari mulut, makanan akan didorong dari mulut menuju crop. Selanjutnya kita masuk ke crop. Di crop ini makanan atau pakan akan disimpan sementara. Ingat ya, makanan akan disimpan sementara untuk proses pelunakan. Kenapa kita perlu melakukan proses pelunakan? Karena makanan lebih mudah dicerna nanti di gijarnya. Selanjutnya kan udah terjadi proses pelunakan nih di crop. Kemudian pakan yang disimpan sementara akan dilanjutkan ke proventriculus. Nah, pakan akan dilanjutkan ke proventriculus, Kemudian setelah dari proventriculus, setelah pakan dimasukkan ke proventriculus, di sini juga akan terjadi proses pelembekan atau pelunakan agar mudah dicerna lagi ke gijar. Di sini juga terdapat namanya enzim lipase. Maju lagi ke gijar. Nah, di gijar ini juga ada yang namanya proses kimiawi secara mekanik. Kenapa disebut secara mekanik? Dengan bantuan otot-otot yang terdapat pada gijar. Nah, di gijar ini makanan akan digiling dengan bantuan grit. Nah, grit itu adalah batu-batu kecil yang dimakan oleh unggas. Itu sebabnya kenapa unggas itu perlu memakan pasir-pasir kecil atau di pakannya nanti ditambahi yang namanya pasir-pasir kecil gitu. Kemudian setelah gijar dan perlu juga kita ketahui bahwa di gijar itu pelumatan dan di crop tadi itu terjadi pelunakan. Itu bedanya. Kalau di gijar dia pelunakan, sedangkan kalau di gijar pelumatan, di crop itu di gijar itu pelumatan, kemudian di crop dia pelunakan. Dilunakannya di crop dan dilunakannya di crop, kemudian pelumatannya terjadi pada gijar. Setelah itu udah dilunakkan nih di gijar, pakan akan diteruskan ke duodenum. Duodenum itu adalah stadium teniu yang berbentuk halus yang berbentuk U. Nah, stadium teniu atau duodenum itu adalah yang berbentuk U, mulai dari sini nih sampai ke sini. Pokoknya yang bentuk U-nya itu disebut dengan duodenum. Kemudian di tengah-tengahnya ini terdapat yang namanya pankreas. Terdapat yang namanya pankreas. Nah, pankreas ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim, tapi lebih ke mensekresikan enzim-enzim untuk proses pelumatan. Jadi di duodenum ini terjadi yang namanya pencernaan pasif. Nggak semuanya dicerna di sini, tapi terjadi pencernaan pasif. Kemudian ada organ tambahannya lagi seperti hati dan empedu. Tadi kan nih di pankreas terdapat enzim. Enzim itu disekresikan atau diaktifkan oleh Vesica valea diaktifkan oleh vesica valea atau kantung empedu. Kemudian hati berfungsi mensekresikan cairan empedu. Cairan empedu mengaktifkan enzim ke pankreas gitu. Jadi ada 3 organ tambahan pada sistem pencernaan ayam, mulai dari hati atau liver, kemudian masuk ke vesica valea, lalu ke pankreas.
Setelah itu masuk lagi ke makanan, kan udah mulai dicerna nih di duodenum, masuk lagi ke jejunum. Jejunum itu adalah segmen yang paling panjang di antara segmen duodenum dan ileum. Jadi jejunum itu mulai dari ini yang berbentuk U ini sampai ke nih, ada batas antara jejunum dan ileum. Batasnya itu adalah vesicle duo ventriculum. Vesicle duo ventriculum nih ada batas bintik-bintiknya. Nah, batas ini adalah pembatas antara jejunum dan ileum. Jadi menurut penelitian yang sah sih ini batas yang sah untuk jejunum dan ileum. Gitu. Ingat ya, jejunum adalah segmen yang paling panjang antara duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian karena jejunum adalah segmen yang paling panjang antara duodenum dan ileum, maka di jejunum ini adalah proses pencernaan yang paling bagus. Jadi proses pencernaan yang paling bagus pada unggas itu terdapat pada jejunum gitu. Terdapat pada jejunum, sehingga ini tadi di duodenumnya pasif, di sini kan tadi di sini makanannya sudah dipecah. Contohnya itu di duodenum, contohnya dari enzim pepsin mengubah protein menjadi asam amino, kemudian asam amino, kemudian enzim HCl mengubah asam lemak menjadi gliserol gitu. Kemudian setelah itu mikrofilinya atau mikropakannya yang sudah mikro ini akan diserap di jejunum. Setelah semuanya diserap di jejunum, kemudian pakan akan menuju ke ileum. Nah, di ileum ini juga terjadi penyerapan kembali, kan zat yang tidak diserap oleh jejunum akan dilanjutkan ke ileum. Di ileum ini akan diserap kembali seperti air dan lain-lain, diserap kembali di sini. Nah, ileum batasnya mulai dari yang vesicle-nya sampai ke nih cabang tiganya nih. Cabang tiganya nih, ini disebut dengan ileum. Kemudian di ileum ini terjadi proses penyerapan kembali. Setelah itu lanjut lagi ke sekum. Sekum terdapat dua pasang antara ini dengan ini. Di sekum ini terdapat yang namanya mikroorganisme. Ini sama ke hewan ruminansia, kemiripannya ruminansia, tapi kalau unggas kan tidak memakan yang namanya rumput-rumputan, sehingga dia memiliki sekum. Nah, di sekum ini terjadi proses terdapat mikroorganisme yang akan dan di sini juga terdapat mikroorganisme. Kemudian hal yang berguna bagi tubuh atau seperti kan mikroorganisme kemudian akan dipecah nanti menjadi protein, kemudian atau disebut dengan volatile fatty acid atau FFA akan diserap kembali menuju ileum. Di ileum ini akan terjadi penyerapan kembali FFA. Sedangkan hal yang tidak berguna atau yang tidak berguna dalam tubuh si unggas ini akan dilanjutkan ke kloaka. Di kloaka ini hal yang tidak berguna itu atau yang tidak berguna lagi bagi tubuh si unggas akan dikeluarkan melalui kloaka yang disebut sebagai feses gitu. Jadi itu saja sistem pencernaan pada unggas. Terjadi dua proses kimiawi dan mekanik gitu. Kalau di ileum tadi prosesnya kimiawi, kalau di gijar dia mekanik gitu. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang sistem pencernaan atau digestipus dari unggas. Sekian dan terima kasih.